Bapak Ibu, saya coba dulu memulai nanti supaya kita tahu Bapak Ibu bagaimana mensinergikan peran Ibu Bapak ya. Saya mulai dulu Ibu Bapak secara umum dulu. Peran penyusunan mutu di aras perguruan tinggi ya Ibu Bapak sekalian. Yang saya selalu bagi atas 3 aspek ya. Yang pertama dari sisi perumusan kebijakan, yang kedua dari sisi pengendalian, yang ketiga kerjasama koordinasi dalam bentuk monitoring. Sebutnya Ibu Bapak sekali lagi Bapak Bapak. Mohon maaf saya kalau salah boleh kita saling mengoreksi Ibu Bapak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Ibu Bapak bahwa untuk bisa memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar itu Ibu Bapak ada 3 pihak bertanggung jawab. Yakni adalah pelaksana standar itu sendiri, penanggung jawabnya itu ada atasan dari si pelaksana standar, dan penyempurnaan mutu sebagai pengendali. Itu Bapak ya, jadi ada 3 nih, ada 3 pihak yang bertanggung jawab. Makanya Ibu Bapak, sebetulnya di dalam konsep dasar implementasi SPMI sebetulnya adalah penjaminan mutu itu adalah pihak yang bertanggung jawab sebetulnya mengendalikan ya PPI-PPI-nya kita, tetapi tetap juga harus ada aras koordinasi. Aras koordinasi di si pelaksana standar di setiap aras itu menurut hemat saya Ibu Bapak akan tercermin dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Itu Ibu Bapak. Nah, maka dikatakan adalah penjaminan mutu itu menjadi mitra strategis. Nah, kalau dia tadi Bapak Ibu dekan Bapak Ibu ya, kan dekan akan memonitoring dan mengevaluasi program studi. Ini di aras fakultas dulu Ibu Bapak ya. Hal yang sama Ibu Bapak. Maka unit penyusunan mutu fakultas akan menjadi mitra strategisnya dekan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Mitra strategis. Tapi bukan pihak yang melaksanakan monitoring dan evaluasi Ibu Bapak ya. Hal yang sama di perguruan tinggi Bapak Ibu. Maksud saya di aras universitas. Yuk mari kita mulai. Di aras perguruan tinggi Ibu Bapak, saya selalu menyatakan adalah bahwa yang paling penting, perguruan tinggi kita punya kebijakan SPM universitas. Sekarang Ibu Bapak terjadi perubahan, mohon maaf Bapak Ibu. Kebijakan SPMI yang sudah kita susun selama ini harus sekarang berubah Bapak Ibu ya. Kebijakan SPMI kita itu haruslah sesuai dengan diferensiasi misi kita. Dan yang kedua Ibu Bapak adalah kebijakan SPMI kita itu haruslah selalu Ibu Bapak berbasis risiko. Jadi harus ada Ibu Bapak adalah risk manajemennya ya, manajemen risiko. Yang kedua Ibu Bapak adalah perlu kita pastikan bahwa penjaminan mutu di aras perguruan tinggi itu harus bisa menetapkan standar mutu universitas yang pelampauan SNDikti. Nah ini Bapak Ibu, pelampauan SNDikti kalau saya selalu menyatakan adalah ini kalau udah dia universitas, pelampauan SNDikti itu haruslah berorientasi internasional sebetulnya. Akreditasi internasional. Kalau dia adalah untuk akreditasi LAM, biarlah itu di level fakultas. Kemudian adalah pengembangan perangkat SPMI sama tadi dalam rangka berorientasi kepada international accreditation, Ibu Bapak ya. Nah, yang kedua, peran penjaminan mutu di aras universitas adalah pengendalian strategis sebetulnya Ibu Bapak. Berarti tugasnya dia sederhana sebetulnya adalah melakukan proses koordinasi, melakukan proses evaluasi terhadap capaian kinerja universitas. Ya, universitas sebetulnya. Nah, di monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Ibu Bapak adalah sama seperti yang tadi. Ibu Bapak memastikan monitoring dan evaluasi atas apa yang dilakukan oleh wakil rektor. Kemudian yang kedua, untuk memastikan monitoring dan evaluasi kinerjanya, kemudian melaksanakan proses audit mutu internal itu udah biasa Ibu Bapak ya, udah biasa Ibu Bapak. Nah, tentunya seperti yang selalu kita sampaikan Ibu Bapak, peran penyempurnaan mutu universitas itu Ibu Bapak dia harus merencanakan AMI-nya, melaksanakan AMI-nya, kemudian dia melakukan rapat tinjauan manajemennya. Tetapi dalam proses melakukan namanya tindak lanjut atas temuan hasil AMI, itu Bapak Ibu ada di aras di bawahnya. Itu dulu Bapak Ibu yang pertama perlu saya sampaikan terkait dengan organisasi, penjaminan mutu, masalah perannya. Bagaimana dengan penjaminan mutu fakultas Ibu Bapak? Nah ini dia Bapak Ibu, yang berubah betul Ibu Bapak ya, yang berubah betul.
kalau Ibu Bapak nanti bisa perhatikan bahwa sorry, maksudnya gini. Kalau kita sudah sepakat bahwa Ibu Bapak adalah orientasi dari penjaminan mutu fakultas, itu adalah memastikan sebetulnya keterlaksanaan PPEPP dalam rangka Ibu Bapak nanti. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka Ibu Bapak mempersiapkan program studi kita untuk memperoleh akreditasi unggul. Kan tadi kan basisnya di situ Ibu Bapak ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan gini Bapak Ibu. Penjaminan mutu di fakultas sekarang itu Ibu Bapak adalah, nah, kita selalu memastikan bahwa implementasinya Bapak Ibu itu clear Bapak Ibu ya. Itu harus dalam rangka Ibu Bapak memfasilitasi setiap program studi dalam rangka mereka memperoleh akreditasi unggul. Kalau dia akreditasi unggul Ibu Bapak, maka itu kan akan berbeda antar lembaga akreditasi mandiri. Jadi tadi kalau ada 15 fakultas, saya tidak tahu 15 fakultas ini ada berapa LAM yang harus dihadapi. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Bapak tentunya berbeda nanti Bapak Ibu peran penjaminan mutunya kalau di fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan gitu Bapak Ibu ya, di fakultas teknik dan di fakultas pendidikan dan seterusnya Ibu Bapak. Ini akan berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu adalah ada 5 yang harus Ibu Bapak betul pastikan di dalam kita memahami betul peran penjaminan mutu fakultas ini ya. Yang pertama adalah dalam konsep implementasi dulu Bapak Ibu. Tadi perguruan tinggi telah membuat kebijakan SPMI aras universitas yang tentunya tadi berbasis kepada diferensiasi misi dengan mempertimbangkan risiko Ibu Bapak ya. Maka masing-masing fakultas kan itu harus menerjemahkan Bapak Ibu ya, menerjemahkan itu menjadi kebijakan SPMI di level fakultas. Ini Bapak Ibu. Jadi sekarang Ibu Bapak dokumen kebijakan itu sekarang sudah harus dibangun di level fakultas. Karena apa Bapak Ibu? Kebijakan SPMI antar fakultas kenapa harus berbeda? Karena berbeda tadi LAM-nya. Berbeda tadi LAM-nya Ibu Bapak. Konsekuensinya Ibu Bapak adalah standar pun, ini Bapak Ibu, standar pun yang ada di level fakultas sekarang berbeda Bapak. Karena apa? Kedalaman dan keluasan dari standar antar LAM itu berbeda. Cakupannya berbeda Ibu Bapak. Oleh karena itu Ibu Bapak, standar perguruan tinggi tadi yang ditetapkan di ARAS PT itu harus Ibu Bapak diturunkan di level fakultas. Sesuai dengan apa? Kebutuhan LAM-nya. Konsekuensinya adalah Ibu Bapak, konsep PPPP-nya. Konsep PPP-nya juga akan berubah Ibu Bapak. Kalau proses penetapannya sudah berubah, konsekuensinya adalah P berikutnya pelaksanaannya, evaluasinya, bahkan nanti Bapak Ibu ke depannya, ini dia Bapak Ibu. Audit mutu internal pun Ibu Bapak harus mulai sekarang merancang dengan baik adanya keunikan AMI antar fakultas. Karena apa? Aspek yang harus Ibu Bapak evaluasi di dalam AMI antar fakultas itu berbeda. Karena standar yang kita tetapkan pun berbeda. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah peran penjaminan mutu di aras fakultas itu adalah koordinasi, keterlaksanaan, dan ketercapaian SPMI di UPPS. Di sini Bapak Ibu. Nanti Ibu Bapak bahwa di dalam konteks ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kalau dia adalah unit penjaminan mutu fakultas, yang pertama tentunya adalah unsur koordinasi. Koordinasi dengan dekan untuk bisa memastikan pelaksanaan SPMI di setiap jurusan atau prodi. Koordinasi Ibu Bapak ya, koordinasi. Dan yang kedua adalah nanti, kalau tadi saya selalu sampaikan Bapak Ibu sesuai dengan yang pertama Ibu Bapak adalah penjaminan mutu fakultas itu bertanggung jawab langsung ke dekan. Konsekuensinya, penjaminan mutu di fakultas itu menjadi fasilitator, memfasilitasi koordinasi antara dekan, wakil dekan,
dengan jurusan dan program studi Bapak Ibu. Menjadi fasilitator di sana. Kalau kita bicara nanti di dalam aims kita, di dalam konteks akreditasi, tentunya nanti adalah Ibu Bapak, penjaminan mutu fakultas itu adalah pihak yang bertanggung jawab mengkoordinir sebetulnya persiapan akreditasi setiap program studi. Karena tadi sudah sepakat bahwa penjaminan mutu fakultas itu bertanggung jawab langsung ke dekan. Bertanggung jawab langsung ke dekan. Konsekuensinya Ibu Bapak nanti adalah bahwa penjaminan mutu di fakultas itu akan menjadi mitra strategisnya si dekan dalam menjadi penanggung jawab penyusunan akreditasi. Berikutnya Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak bisa lihat betul ada konsep monitoring dan evaluasi pemenuhan standar. Jadi mitra strategis sekali lagi Bapak Ibu ya, karena konsepnya tadi udah sepakat adalah bertanggung jawab langsung ya, bertanggung jawab langsung ke dekan. Agak berbeda memang dengan apa ya, kondisi yang kita laksanakan sebelumnya, di mana hanya sifatnya tadi penjaminan mutu fakultas bertanggung jawab langsung ke penjaminan mutu universitas. Hal yang sama Ibu Bapak dalam konsep pengendalian mutu fakultas juga agak berbeda Ibu Bapak, adalah kalau yang pastikan Ibu Bapak adalah fakultas itu melalui wakil dekan 1 biasanya kan bertanggung jawab langsung terhadap proses standar yang terkait dengan pendidikan ya, pendidikan. Tapi kedepannya Ibu Bapak adalah, ini menarik juga bahwa kalau kita perhatikan Ibu Bapak dari instrumen akreditasi yang baru ya, LAM-PTKes sudah keluar, LAMDIK sudah keluar, LAMTEK sudah, LAMEMBA sudah, LAMSPAK sudah Ibu Bapak. Ternyata Ibu Bapak diminta di sana apa Ibu Bapak? Karena adanya diferensiasi misi itu, tanda kutip Bapak Ibu, yang mudah-mudahan saya tidak salah memaknainya, bahwa sekarang proses yang namanya Dharma kedua dan Dharma yang ketiga, penelitian dan PKM, serta kerjasama juga Ibu Bapak, itu masuk di aras fakultas ya. Masuk di aras fakultas. Jadi artinya bahwa kan konsep yang paling esensial di dalam penelitian kan Ibu Bapak kan terkait dengan rencana strategis dan juga tentang roadmap. Karena LAM ini berbeda, ini Ibu Bapak ini menjadi agak ini juga sebetulnya. Saya tidak tahu bagaimana nanti kita bisa menerjemahkannya secara baik ya dalam operasionalisasi pengelolaan universitas, fakultas dan prodi gitu ya. Bahwa ada kebutuhan, tanda kutip Ibu Bapak, kebutuhan tentang penelitian itu di level fakultas. Kalau nanti itu ada di level fakultas Ibu Bapak, maka akan kita harapkan penjaminan mutu di level fakultas itu ya bersama-sama dengan nanti apa namanya kepala lembaga apalah di penelitian dan PKM di level fakultas ya, itu juga akan terlibat di dalam pengendalian terkait dengan keterlaksanaan dan ketercapaian penelitian dan PKM-nya dosen ya. Ini Bapak Ibu. Nah, menariknya juga kalau kita perhatikan instrumen akreditasi yang baru Ibu Bapak adalah pengembangan dosen juga. Menjadi hati-hati betul kita. Pengembangan dosen juga Ibu Bapak ternyata juga menjadi bagian dari UPPS. Menjadi bagian UPPS. Memang betul sebetulnya pengembangan dosen dalam rangka, kan di sana kan ditanyakan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi, kan begitu Ibu Bapak ya. Kalau di LAMEMBA kan ditanyakan itu Bapak Ibu. Itu tanggung jawabnya siapa? Ternyata itu bukan universitas, ada di level fakultas. Yang terakhir Ibu Bapak adalah yang kelima yang harus kita perhatikan di level fakultas itu adalah proses pendokumentasian dan pelaporan Ibu Bapak ya, pelaporan. Tentunya Ibu Bapak sekalian nanti sebagai mitra strategis dekan, maka nanti adalah penjaminan mutu di level fakultas itu harus melaporkan semua Ibu Bapak capaian mutu fakultas sebetulnya ya. Dan konsekuensinya adalah Ibu Bapak juga kan harus melaporkan ke level universitas ya. Kemudian proses tadi pelaporan sudah, dan pendokumentasian ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Ibu Bapak boleh memilih apakah sentralisasi dokumen atau desentralisasi dokumen. Jikalau sentralisasi dokumen, maka Ibu Bapak semua dokumen itu berpusat di penjaminan mutu universitas ya. Tapi kalau desentralisasi, penjaminan mutu universitas memberikan kewenangan
kepada penjaminan mutu fakultas untuk melakukan proses pendokumentasian semua ibu bapak hasil kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan di level fakultas. Itu bapak ibu mengenai fakultas. Nah, ini yang selalu katakan tadi bapak ibu adalah ini kalau dia di program studi, nah ini dia bapak. Kalau ibu bapak sepakat, saya menginspirasi sekarang. Ada standar yang harus dirancang, dirumuskan dan disusun di level prodi. Nah, di level prodi Bapak Ibu. Nah, seperti saya katakan tadi kan ada 7 sebetulnya adalah ada 7 standar yang menjadi tanggung jawabnya prodi. Kalau kita melihat Ibu Bapak ya, satu adalah standar luaran pendidikan, dulu kita namanya standar kompetensi lulusan. Itu kan per program studi Bapak. Kan rumusan CPL prodi kan berbeda. CPL Prodinya manajemen berbeda dengan CPL-nya akuntansi, berbeda dengan ekonomi. Maka saya selalu sampaikan Ibu Bapak adalah yuk dibangun Bapak Ibu. Karena meskipun nanti Lamemba datang, tapi ketika dia bicara mengenai CPL, kan bukan CPL, kan nggak ada CPL fakultas. Yang adalah CPL Prodi, maka dibangun Ibu Bapak. Itu tugas kita yang pertama. Hal yang sama dengan Ibu Bapak standar isi pembelajaran kan kurikulum. Tadi udah saya bahas Bapak Ibu, kurikulum kan kurikulum. Kurikulum antar prodi kan berbeda Ibu Bapak. Karena kan kurikulum pastikan Ibu Bapak, mohon maaf saya tidak terlalu paham di sana, tapi sependek yang saya pahami, kurikulum itu kan per program studi Ibu Bapak ya. Jadi kita bangun di sana satu standar. Kemudian adalah yang ketiga adalah standar proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran mungkin di dalam konteksnya Ibu Bapak adalah pelaksanaannya. Kan ada karakteristik program studi yang berbeda antar prodi Bapak Ibu. Jadi juga dibangun di sana. Standar penilaian, standar penciptaan suasana akademik mungkin akan sama. Tetapi Ibu Bapak akan berbeda jikalau kita bicara mengenai penguatan kompetensi lulusan. Jikalau penguatan kompetensi lulusan kan tergantung kepada profil lulusannya. Kalau profil lulusan antar prodi pasti berbeda. Otomatis sebetulnya adalah standar suasana akademiknya pun harus berbeda diciptakan Ibu Bapak. Kemudian integrasi hasil penelitian. Kan standar integrasi kan sekarang diminta Ibu Bapak. Bagaimana kita mengintegrasikan hasil penelitian dosen ke dalam proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu tahu? Maka kan pasti Bapak Ibu. Antar program studi berbeda dosennya, berbeda bidang keahliannya, berbeda bidang keilmuan prodinya, kan otomatis juga penelitiannya kan berbeda. Pengayaannya juga berbeda Ibu Bapak. Nah ini menjadi tugas kita Ibu Bapak, maka selalu saya katakan di dalam implementasi penjaminan mutu program studi itu yang sering kita sebut gugus kendali mutu prodi atau apapun namanya Ibu Bapak ya. Ini dia apa? Menjadi mitra strategisnya program studi di dalam merancang, merumuskan, dan menyusun standar yang ditetapkan di aras program studi. Tentunya Ibu Bapak adalah, saya katakan meskipun standar LAM-nya sama, tapi kan kedalaman dari standar itu ketika masing-masing prodi diakreditasikan akan berbeda juga Bapak Ibu. Yang kedua Ibu Bapak adalah peran daripada gugus kendali mutu prodi itu pasti Ibu Bapak ya menjadi mitra strategisnya prodi untuk memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian. Saya selalu menginspirasi di dalam konsep selama standar itu dilaksanakan menjadi mitra strategisnya prodi. Mitra strategis, tapi bukan dia yang melakukan Ibu Bapak ya. Dan setelah dia nanti selesai standar dilaksanakan, maka dia akan berubah bentuk, berubah fungsi, menjadi fungsi pengendalian Ibu Bapak ya. Ini di Bapak Ibu. Maka dia nanti akan mengendalikan kesesuaian CPL, mengendalikan keterlaksanaan proses pembelajaran, semua ini Bapak Ibu. Ini sebetulnya Ibu Bapak adalah, ini bukan hanya 5, sebetulnya harus 7 Bapak Ibu ya. Harus 7 Bapak Ibu. Karena 7 standar ya, 7 standar. Dan yang terakhir Ibu Bapak adalah gugus kendali mutu di program studi itu Bapak Ibu adalah proses pelaporan, pendokumentasian dan persiapan akreditasi Bapak Ibu ya, persiapan akreditasi. Nah, di dalam konsep ini Bapak Ibu, Ibu Bapak nanti harus memastikan betul peran dari GKM itu di dalam proses pelaporan. Ini di Bapak Ibu.
dia akan melaporkan pelaksanaan SPMI di jurusan itu Bapak Ibu, bukan ke dekan ya, bukan ke dekan. Tapi dia melaporkan itu adalah ke penjaminan mutu fakultas. Penjaminan mutu fakultas akan meneruskannya, merekap. Jadi merekap nih Bapak Ibu. Jadi masing-masing penjaminan mutu prodi itu membuat laporan mengenai pelaksanaan SPMI di setiap prodi. Kemudian nanti itu dilaporkan ke penjaminan mutu fakultas merekapnya, barulah dia melaporkan ke penjaminan mutu universitas. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak adalah kalau Ibu Bapak sepakat sistemnya adalah sentralisasi dokumen, maka seluruh dokumen bukti pelaksanaan standar itu Bapak Ibu terpusat di penjaminan mutu program studi. Apa konsekuensinya nanti Bapak Ibu? Ketika ada proses akreditasi, penyiapan semua bukti dokumen itu kalau sifatnya sentralisasi itu sudah bersumber sudah terkumpul dengan baik itu di penjaminan mutu program studi. Jadi nanti program studi tidak perlu lagi Bapak Ibu bingung mana laporan, ada laporan katakanlah pelaksanaan studi, kuliah tamu. Mana laporan tentang ini, mana laporan tentang nggak perlu lagi Bapak Ibu. Karena apa? Semua bentuk pelaporan itu sudah terpusat di penjaminan mutu program studi. Jadi kalau nanti ditanyakan mana bukti bahwa program studi sudah melakukan yang namanya dengan proses peninjauan dan pemutakhiran kurikulum, dilaksanakan oleh prodi, dilaporkan ke penjaminan mutu. Maka penjaminan mutu program studilah yang akan melakukan proses pendokumentasian. Jadi nanti pada gilirannya Ibu Bapak, prodi itu tidak lagi dipusingkan dengan bukti-bukti dokumen Ibu Bapak. Bukti bahwa dosen telah melakukan namanya adalah proses bimbingan akademik, kepenasihatan akademik. Wah, tinggal laporannya disubmit ke penjaminan mutu program studi. Itu Bapak Ibu peran gugus kendali mutu yang selalu saya coba inspirasi teman-teman semua supaya positioning masing-masing organisasi penjaminan mutu ini di aras universitas, fakultas, dan juga program studi itu tidak ada irisan-irisan Ibu Bapak ya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Sampai kita bertemu kembali di acara pelatihan SPMI, pelatihan AMI, dan pelatihan akreditasi di waktu yang akan datang. Salam saya Hisar Sirait, salam SPMI. SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan sejahtera, 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 dan bahagia.